Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan ridhanya. Bicara tentang toleransi, pada hakikatnya Islam adalah agama yang memegang teguh tasamuh dan i'tidal, toleransi. Tapi toleransi dalam Islam punya dhawabit, punya ketentuan-ketentuan. Ada namanya toleransi akidah dan ada toleransi sosial. Toleransi sosial bahwa kita dibolehkan untuk hidup bertetangga dengan saudara kita yang non-muslim, bahwa Nabi SAW ketika tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah, beliau hidup berdampingan dengan beberapa suku dari Yahudi Bani Khaybar, Bani Qainuqa', Bani Quraizah, dan Bani Nadir. Akan tetapi sebagian dari mereka berkhianat di dalam beberapa perang, termasuk di antaranya perang Badar dan perang Ahzab, perang sekutu, sehingga mereka diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah Al-Munawwarah. Kita boleh bekerja sama, berbisnis, saling tolong menolong. Dalilnya di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa orang yang menunjukkan jalan Nabi beserta Abu Bakar dari Makkah ke Madinah saat beliau akan berangkat hijrah, yang menunjukkan adalah Abdullah bin Uraiqid. Kita boleh saling memberi hadiah kepada saudara kita yang non-muslim, saling membantu, menerima hadiah dari saudara kita, pakaian, baju, bahkan kalau diberikan kendaraan kita boleh menerimanya. Dalilnya Nabi kirimkan surat ke Raja Hirqal, Raja Heraklius, Kaisar Romawi. Dikirimkan surat untuk dia masuk Islam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah engkau wahai Heraklius, maka engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa 'alaika dzambal arisiyyin. Kalau engkau berpaling, dosa penduduk Eropa engkau yang akan menanggungnya. Lalu Heraklius mengirimkan kepada Nabi madu, dan Nabi SAW menerima madu tersebut. Ada namanya toleransi akidah. Toleransi yang dimaksud adalah kita tidak memaksa orang lain untuk ikut-ikutan dalam ritual-ritual ibadah kita. Begitu pula sebaliknya, agama lain tidak boleh memaksa kita untuk ikut keyakinan mereka. Itulah namanya toleransi, membiarkan. Jadi toleransi itu tidak ikut-ikutan. Sebab kalau kita ikut-ikutan namanya tasyabbuh, dan Nabi menegaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ritual, budaya, tradisi suatu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Oleh sebab itu, sebentar lagi saudara kita yang Kristiani, yang kita hidup sebangsa dengan mereka, akan merayakan perayaan Natal. Maka kita sebagai umat Islam, sikap kita adalah membiarkan. Sikap kita adalah
memberikan akses mereka seluas-luasnya di negeri kita untuk merayakan itu, dan tidak melarangnya, apalagi sampai mengusir mereka dari perayaan tersebut. Itulah yang diajarkan Islam. Kita punya konsep lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nabi tidak pernah menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kafir Quraisy di kota Makkah Al-Mukarramah. Sikap kita adalah tidak mencampur adukkan ajaran antara agama. Kita tak boleh mengucapkan selamat Natal. Oh, itu kan di Mesir boleh mengucapkan. Kalau orang mengerti mahallul ijtihad, tempat ijtihad, maka dia tahu bahwa berbeda tempat, beda pula ijtihad. Di Mesir mereka mengucapkan selamat Natal para ulama itu tidak lain adalah dalam konteks Isa ibnu Maryam. Isa adalah anak Maryam, bukan Isa ibnullah, bukan Isa adalah anak Allah. Di Mesir ada Kristen Koptik, mereka merayakannya bukan pada tanggal 25 Desember, melainkan tanggal 7 Januari. Berbeda tempat, berbeda ijtihad. Mereka bisa menjamin bahwa ketika mengucapkan selamat Natal tidak akan ada umat Islam di sana yang terpengaruh kalau itu dibawa ke tempat kita. Di tempat kita ini banyak orang-orang yang kagetan. Di tempat kita ini ada orang yang baru viral saja langsung banyak pengikutnya, padahal dia bicara tidak berdasarkan ilmu. Banyak saja pengikutnya, apapun bentuk aliran-aliran yang muncul. Maka kalau seandainya itu dibawa, berapa banyak umat Islam di Indonesia ini yang akan murtad? Berapa banyak orang-orang yang mereka kesulitan dalam ekonomi, lalu ditawarkan sembako, ditawarkan rumah, murtad dari Islam, tinggalkan Islam, aku berikan engkau kehidupan yang lebih mentereng. Berapa banyak yang akan meninggalkan Islam di negeri kita? Maka berbeda tempat, berbeda pula ijtihad. Sekarang banyak orang yang bicara tanpa ilmu. Ada yang mengatakan Al-Qari'ah itu sebagai pembaca perempuan, padahal bacanya adalah Al-Qari'ah, bukan Al-Qari'ah. Jadi kalau seandainya kita tidak tahu sesuatu, katakan tidak tahu. Ketika kita tidak tahu apa kepanjangan dari COD, kepanjangan dari KFC, kepanjangan dari apa lagi Pak? Berbagai macam kepanjangannya, katakan tidak tahu. Saya tidak sebutkan nama cawapresnya, karena kalau seandainya kita tak tahu, sebutkan tak tahu. Memang harus demikian, sebab kalau kita katakan tidak tahu itu lebih mulia. Seorang Imam Malik disebutkan dalam kitab Sifatus Safah, beliau ditanya 40 masalah, 40 masalah, hanya bisa beliau jawab 5, 35 beliau tak bisa jawab. Imam Hanafi ditanya tis'u mas'alatin, lalu beliau hanya bisa berkata la adri, aku tak tahu. Imam Malik menjawab la uhsinuha, aku tak tahu. Kalau kita tak tahu, maka katakan kita tidak tahu. Jangan bicara tanpa ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, toleransi yang kita pegang adalah toleransi akidah dan toleransi sosial. Tak boleh mencaci maki agama lain. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha udwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, nanti itu memantik mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan penuh permusuhan, dengan tanpa ilmu. Oleh sebab itu, kalau mau berdebat, debatlah dengan cara yang baik. Karena kata Allah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati
hiya ahsan. Jangan berdebat kepada ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Berdebat boleh, tapi caci maki jangan. Betulkah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 25 Desember? Dalil ilmiahnya menurut para ulama dijelaskan di dalam Al-Quran, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Allah perintahkan kepada Siti Maryam, guncangkan pokok kurma itu. Nakhlah artinya kurma, bahasa Quran kurma nakhlah, bahasa hadis kurma tamar, bahasa keseharian kurma di Mesir balah. Tapi ada bahasa lain daripada kurma yang belum matang, kurma mengkal, namanya rutab, yang biasa dipakai orang untuk program hamil. Kuning, masih mengkal, masih muda. Disuruh guncang pokok kurma, jatuh rutab, kurma yang belum matang. Lalu ketika dimakan oleh Siti Maryam, dia melahirkan Isa di bawah pokok kurma. Sekarang kita cek, adakah pada saat musim dingin pokok kurma? Sebab musim panas itu dimulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Sedangkan sekarang November, Desember, Januari, Februari adalah musim panas. Dan musim dingin tidak pernah kami nampak di Mesir pohon kurma itu berbuah, termasuk bulan Desember. Maka itu dalil bahwa Nabi Isa tidak dilahirkan pada bulan Desember ataupun Januari. Tak boleh mencaci maki, tapi berdebat dengan cara ilmiah. Sekarang kalau kita cek di YouTube, cek di TikTok, banyak orang-orang yang berdebat secara ilmiah dengan kaum Kristiani, dan maksudnya baik, tentu untuk menentukan kebenaran, untuk menjawab tuduhan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Karena dalam kitab-kitab mereka masih terdapat kalimat-kalimat yang menisbatkan Allah, kalimat-kalimat yang menisbatkan Isa. Maka kenapa orang-orang sekarang masih banyak yang merasa dia harus bertanggung jawab untuk meluruskan? Sebab di situ masih tersirat, masih tersebut nama Allah. Kecuali kalau seandainya mereka betul-betul secara mutlak menghilangkan kalimat-kalimat Allah dalam kitab-kitab mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tak boleh menggunakan sesuatu yang dibuat oleh orang non-muslim, dibuat oleh orang kafir. Sebenarnya kafir sama non-muslim itu Bapak Ibu, secara bahasa lebih lembut kafir. Sebab kafir itu tidak mengakui, menutupi. Sedangkan non-muslim orang yang tak selamat. Lebih lembut mana? Lebih lembut kafir. Tapi cara menyebutnya aja kadang yang membuat orang tersinggung. Kalau kita sebut kafir biasa aja, tapi kafir, itu yang orang marah ya Pak. Oleh sebab itu sah-sah saja, sebab itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Facebook, WhatsApp, buatan orang kafir, kenapa masih engkau pakai? Dipakai lagi untuk berdakwah. Maka kalau kita buka kitab Wasailu Tabligh Dakwah karya Syekh Profesor Dr. Ahmad Ibrahim Atiyah, disebutkan di sana bahwa dalil boleh menggunakan sesuatu yang dibuat oleh orang kafir untuk dakwah. Nabi SAW ketika ditawarkan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat berketurunan Persia, satu metode perang dengan perang menggunakan khandak. Ittakhaza Rasulullah al-khanadiq, Nabi perang dengan menggunakan perang khandak, menggali parit. Sedangkan menggunakan perang dengan cara menggali parit itu adalah kebiasaan orang-orang Persia. Kalau seandainya tak boleh menggunakan sesuatu yang dibuat oleh orang non-muslim untuk kegiatan-kegiatan yang baik, tak mungkin Nabi menerima tawaran dari Salman Al-Farisi. Begitu pula ketika pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, beliau
Ittakhaza Abu Bakrin Siddiq ad-dawawin. Beliau punya ciri khas pemerintahan dengan menggunakan kantor-kantor, sedangkan pemerintahan dengan kantor-kantor tersebut adalah ciri khas pemerintahan dari kekaisaran Romawi. Oleh sebab itu boleh menggunakan sesuatu yang dibuat oleh orang kafir itu untuk perbuatan-perbuatan baik, termasuk di dalamnya adalah dakwah, selagi tidak merusak unsur-unsur akidah yang ada di dalam diri kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.